Di saat kita melakukan utang bank itu, yang saya rasakan apa yang saya lakukan itu kayaknya memang terasa nggak ada berkahnya. Karena di saat saya menjalankan usaha, banyak sekali cobaan yang datang. Seperti piutang tak tertagih, piutang orang nggak mau bayar, kehilangan uang juga pernah, 50 juta di atas mobil pernah hilang. Jadi macam-macam yang barang dibawa orang nggak dibayar, sebanyak 400 juta juga ada. Sebanyak 400 juta juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawadi Buyung. Asal dari Padang. Punya usaha ayam potong sama hasil bumi. Saya punya kredit utang di bank 1,5 M. Di saat saya menjalankan bisnis dengan memakai uang bank dengan nominal sebanyak 1,5 M ini, usahanya kelihatannya agak kurang bagus untuk prospek ke depannya. Karena banyak gangguan pikiran dari utang bank ini. Sebelum awal-awal saya berusaha, saya tidak memakai uang bank. Jadi setelah usahanya berjalan dengan omset diperkirakan 100 juta, itu saya ditawarin kredit di bank. Karena saya sering mencairkan cek di bank tuh, jadi ditawarkan kredit sama kepala banknya. Pertama saya dikasih utang 150 juta kredit rekening koran. Setelah itu, setelah berjalan usaha ini dengan duit 150 juta itu, penambahan modal, usaha saya itu agak naik dikit. Dengan terasa naik itu, duit yang 150 juta itu diputarkan semua. Setelah itu tambah naik lagi, kepinginnya saya minta tambah lagi. Dijadikan plafonnya 300 juta. Setelah plafon 300 juta, usahanya tambah meningkat juga. Saya mikir-mikir, wah ini ditambah lagi kreditnya lebih bagus ini. Separuh dari kredit itu saya pikirkan untuk beli aset lagi, bukan untuk usaha. Jadi pas saya minta permohonan untuk menambah plafon menjadi 600 juta, habis itu yang 600 juta itu saya pergunakan untuk usaha cuman 150 juta. Tambahannya kan 300 juta. Jadi 150 juta saya jadikan untuk modal usaha, yang 150 juta saya belikan aset. Jadi asetnya buat utang lagi? Iya. Saya belikan ke tanah. Habis itu berjalannya waktu, mikir lagi, ditawarin sama si orang bank ini, Pak, ini Bapak usahanya bagus, Bapak cari lahan, nanti saya bantu kreditnya. Itu dibantu kredit, saya tanya berapa kamu mau bantu? Saya bantu 500 juta Pak. Bapak cari, dia nyuruh yang orang bank ini, Bapak cari tanah untuk investasi, nanti saya bantu. Setelah saya ngikutin omongan dia, akhirnya saya tertarik dan mencairkan lagi 500 juta. Jadi total utang saya itu 1,1. Yang 500 juta itu dibelikan tanah, dibelikan aset lagi. Habis itu sudah 100, udah plafonnya udah jadi 1,1 utang saya. Yang 500 itu bayar bunga, bayar pokoknya. Setelah berjalan waktu, saya beli lagi mobil. Saya beli mobil Fortuner. Setelah itu sempat saya membayar kredit sebanyak 35 juta satu bulan. Setelah berjalan waktu, usaha menurun. Saya agak merasa takut kan. Jadi dicarikan solusinya. Usaha menurun, Fortunernya saya lunasin.
dengan uang usaha tadi. Nah, setelah dilunasin Fortuner, usahanya nggak bangkit juga. Akhirnya saya oper kredit ke bank lain, dijadikan rekening koran semuanya menjadi 1,5 M. Jadi saya bayar 1 bulannya cuman bunganya aja. 1 bulannya itu 15 juta. Bunganya aja. Kalau misal sama pokok mungkin diperkirakan bisa 45 jutaan. Jadi saat kita melakukan utang bank itu, yang saya rasakan, apa yang saya lakukan itu kayaknya memang terasa nggak ada berkahnya. Karena di saat saya menjalankan usaha, banyak sekali cobaan yang datang. Seperti piutang tak tertagih, piutang orang nggak mau bayar, kehilangan uang juga pernah. 50 juta di atas mobil pernah hilang. Nah, jadi macam-macam yang barang dibawa orang nggak dibayar sebanyak 400 juta juga ada. Jadi selama saya menjalankan usaha ini cobaannya cukup banyak. Jadi mikirnya udah sakit kepala. Nah, akhirnya ketemulah dengan Bapak Arifin itu. Nah, ketemu Bapak Arifin. Yang pertama bukan sama Bapak Arifinnya, ada kawan Bapak Arifin. Dia ngomong, ini kalau utang bank ini riba, ya kan? Jadi saya telusuri, saya tanya ribanya gimana, gitu. Jadi kalau mau keluar dari riba, gimana utang banknya? Nah, makanya dikasih solusi, dibawa saya ke tempat Pak Arifin. Yang pertama ada omongan itu salah ribanya. Riba itu udah pasti dosa kan, dan diterangkan bagaimana dosanya riba. Setelah diterangkan dosa riba, saya juga mikir gitu kan, sebelumnya taunya cuma riba aja, riba gitu kan. Setelah tahu bagaimana dosanya, bagaimana sakitnya riba itu, makanya saya mikir lagi. Nah, jadi saya mikir, ini saya punya utang, bagaimana bisa lunas utang? Kalau kita cuma tahu dengan ribanya aja, tahu dosa, tapi untuk kemampuan untuk bayar utang untuk lunas kita nggak ada kan. Jadi saya nanya lagi, kalau masalah melunaskan utang itu gampang katanya kan. Nah, gampangnya gimana? Nah, sekarang kamu ikut MTR dulu katanya kan. Oh iyalah, kalau kayak gitu saya ikutin. Nah, saya mikir-mikir juga, bagaimana cara masuk MTR itu Pak? Ya pergi kamu ke Bogor katanya kan. Nah, bayar sebanyak. Wah, mikir juga kita. Apa pergi ke Bogor? Itu bukan sedikit uangnya. Nah, jadi saya mikir. Tapi saya kepingin lepas dari riba dan mau menyelesaikan utang. Makanya saya mikir-mikir, ikut aja lah. Nah, akhirnya saya ikut ke sini. Nggak saya pikirkan lagi yang uang kita itu banyak, nggak saya pikirkan. Yang penting saya ikut aja gitu. Kalau dengan nilai uang sebanyak, dengan ilmu yang saya dapat tadinya di MTR ini, itu sebetulnya nggak begitu banyak jadi itu. Setelah saya mengikuti TBE tadi, saya mendapatkan kekuatan iman, menambah iman saya. Artinya untuk menghadapi masalah ke depannya, saya udah punya mental jadinya. Karena yang diberitahu tadi itu, iman saya jadi bertambah untuk kuat ke depannya, untuk menghadapi masalah ke depannya. Jadi walaupun kita istilahnya berutang, yang penting saya berpikir dengan ilmu-ilmu yang saya dapatin tadi, itu dosa ribanya itu udah saya pahami. Akhirnya saya untuk kedepannya tidak berurusan lagi dengan namanya riba gitu. Saya berazam tadinya lepas dari
utang bank itu ya, kalau ribanya untuk kedepannya saya nggak mau ikut lagi. Artinya untuk bayar bunga saya hentikan. Mau apa yang terjadi kedepannya itu Tuhan yang tahu. Nah, yang penting saya berusaha jangan saya ikut lagi riba. Masalah kita utang dengan bank itu, saya berniat dan berazab saya ingin melunasinya selama 8 bulan ini. Mudah-mudahan Allah mengabuli doa saya. Ya, untuk para pengusaha, saya mohon janganlah mengikuti perbuatan riba. Jangan terpancing dengan perbuatan riba. Karena saya sudah merasakan bagaimana yang saya dapat semenjak saya utang bank itu. Perasaan, kesusahan, kesulitan, dan banyak permasalahan yang tidak bisa saya ungkapkan tentang masalah kesusahannya. Jadi untuk kedepannya jangan sampai ada yang mau diajak-ajak untuk riba oleh instansi manapun. Yang penting ingat dosa riba. Cari tahu betul dulu bagaimana dosanya riba itu. Kalau udah dicari tahu, berarti kita nggak mau ikut riba itu. Ya, itulah pesan saya. Kita sebagai umat muslim memang harus saling mengingatkan bagaimana dosa-dosa riba itu. Supaya yang lain yang belum tahu, jangan sampai terjerumus. Dan mungkin karena dia nggak mempunyai ilmu dan tidak tahu, dia ikut-ikutan. Akhirnya terperangkap ke riba dia. Makanya kita sama-sama mengingatkan. Terima kasih saya ucapkan kesempatan diberikan kepada saya untuk memberitahu bagaimana keadaan saya menghadapi masalah riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.